Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kali ini di Osmot, obrolan santai motivator. Kali ini kita bersama Asya. Oke, dulu. Oke, Asya. Kalau beratkan orang ini, kita ini belum pernah ketemu. Iya. Kita tahu dari gue kenal Asya ini dari Instagram. Pertama gue lihat itu dari Instagram teman gue yang pernah ikut main bola. Ya. Main bola di ada satu klub, dan di situ ternyata dia juga main bola, dan ternyata ini si Asya ini dari salah satu dari wanita-wanita yang suka main bola atau hobi bola. Benar ya, Sa? Iya, betul. Kayak nama Asya, umurnya berapa, Sa? 19 tahun. Umurnya 19 tahun? Iya. Berarti tahun 2001 ya? Aduh, masih mudaan saya berarti. Hobinya main bola? Ya. Selain main bola, apa lagi? Menulis? Ya. Menulis dan baca? Atau ya, cuma pastinya menulis? Itu kan biasanya kalau hobi bola nih, kalau habis main bola itu suka capek, pasti kan suka capek. Dan nulisnya ini tuh, lu suka nulis novel kah? Pernah nulis, ada gak sih coret-coretan atau suka nulis-nulis kegelisahan hati sendiri aja? Kalau itu sih mungkin kalau udah dewasa gini nggak pernah, tapi kalau cuman buat kayak bikin novel itu ya ada di laptop. Terus pernah juga laptop. Di Wattpad. Itu novelnya tentang apa tuh? Kepribadian kah atau biografi orang lain kah? Tentang apa ya? Ya kepribadian lah. Kepribadian? Tentang cerita anak-anak remaja. Sama teman-teman juga gitu? Iya. Tentang teman-teman, oke, kehidupan sehari-hari lah ya. Iya, betul. Nah, oke, Sa. Sejak kapan sih suka main bola atau hobi main bola? Kalau aku kan dari kecil itu emang teman-teman aku itu lingkungannya kebanyakan cowok ya. Jadi aku kayak tomboy gitu loh, Kak. Oh, awalnya karena sering main sama cowok? Iya, dari kecil sahabat-sahabat aku gitu. Sering main sama cowok, apa teman cowok nih? Sama cowok, sahabat cowok. Sama cowok, dari kecil. Bukan temannya teman cowok? Bukan. Oh, bukan. Tapi kalau sekarang ya masih main sama cowok. Masih sama cowok, iyalah pasti kan, apalagi mayoritas kan bola itu kan rata-rata cowok ya. Iya. Tapi udah banyak juga sih cewek-cewek juga yang ikut main bola, hobi main bola gitu kan. Cuman nggak paling ya kayak iseng-iseng doang gitu. Cuman kalau gue lihat, kalau lu kan kayak sering rutin lah, bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali gitu kan. Nah, dari bola ini, Sa, menurut lu tanggapan tentang sepak bola menurut lu gimana? Pas pertama kali sebelum lu kenal bola sampai saat lu udah kenal bola, itu apa perbedaannya? Kalau aku pertama kali kenal bola itu paling kan pas SMP ya, ikut futsal putri. Tapi kan ya kayak cuma temennya kayak itu aja, belum kayak pas aku main bola gini nambah temen, pengalaman. Terus temen aku kayak lebih banyak gitu loh, Kak. Lebih banyak, sosialisasinya lebih luas lah. Iya, lebih luas. Nah, berarti perbedaan yang Asya rasa ini berbeda jauh banget ya, dari masalah pertemanan, terus sama sosialisasinya tuh jauh gitu kan, jauh luas gitu kan. Nah, pernah nggak sih ketika main bola nih minder atau nggak malu gitu saat pertama kali main bola? Kalau pas pertama kali aku kan main sama Oplosan FC ya. Kayak masih malu, terus kayak minder gitu loh, karena banyak kan yang skillnya masih di atas aku, sedangkan aku tuh kayak masih newbie. Newbie. Berarti awal-awal tuh malu gitu. Malu. Kayak aduh gue nggak bisa nih gitu. Tapi sekarang udah lumayan lah, mungkin udah jago lah karena sering main pasti. Ya karena kita kalau setiap hari main ya pasti terbawa, apalagi sama orang-orang yang skillnya udah lumayan, kita bisa ngikut sih. Tapi kalau untuk sepak bola sih ya itu mah namanya skill atau nanti ini sendiri sih. Iya. Nah, untuk selain tadi ikut di tim apa katanya?
Aku pas awal aku ikut sama oplosan FC. Sama oplosan FC itu dari tim dari mana? Aku tuh nemu di Instagram gitu kan. Soalnya aku pas kuliah online kayak gini, pandemi kan nggak ada kegiatan gitu ya, paling cuman kayak kuliah online. Terus aku kayak ngisi kegiatan buat nyari kegiatan buat ngisi waktu luang. Ya udah aku iseng-iseng aku ikut DM. Itu berarti kenal dari tim oplosan itu dari Instagram. Ya. Inisiatif sendiri atau ada hasutan dari temen gitu? Enggak, inisiatif sendiri. Berarti sebelumnya belum pernah punya temen di tim oplosan ini? Belum. Tapi ada temen nggak yang sebelumnya dari awal udah suka bola, terus sekarang satu tim sama kamu? Nggak ada, aku malah ketemunya sama orang-orang baru gitu, Kak. Berarti teman-teman kamu yang sepak bola cewek ini ketemunya di tim yang baru kamu ikutin itu? Iya. Ya. Berarti sekarang tuh kalau nggak salah kulihat tuh ada siapa? Cindy, terus siapa lagi? Siva. Ya, Siva. Terus sama siapa yang satunya tuh yang kemarin? Cindy, Ziva, siapa lagi ya? Aku nggak begitu tahu sih. Anin mungkin. Anin ya? Ya, Anin. Tapi itu, tapi mereka duluan kamu atau dia? Mereka. Duluan mereka? Oh, Iya. Pas kamu datang mereka udah ada? Oke, saya tertarik sama sepak bola, terus udah ngerasain perbedaan bermain sepak bola. Nah, sekarang kan berarti dari tim oplosan FC kan dia kan sering upload nih di Instagram ya kan? Nah, terus di tag gitu kan banyak. Ada nggak sih orang yang nge-DM atau enggak banyak yang follow sekarang gitu? Iya kan awal aku ikut oplosan itu langsung main di lapangan gede gitu ya. Terus banyak dong di tag gitu. Terus di situ followers aku naik. Followers langsung naik. Iya. Ya, gitulah kalau bola ada ceweknya. Berarti itu ini banget ya, maksudnya antusias banget ketika kamu udah mulai gabung, terus di tag, terus followers kamu langsung drastis lah naik. Iya. Oke, terus ada nggak kayak, nah kalau itu kan waktu itu kan kamu yang DM untuk oplosan FC nih. Kalau misalnya sekarang ketika udah followers kamu naik, ada nggak sih yang DM kamu terus ngajakin buat main bola? Banyak, Kak. Ada? Iya. Nah, itu yang awalnya kamu tadinya minder, terus malah minat. Ya sebenarnya dari minat kamu sih, minat baik kamu kan pengen main bola gitu kan, DM. Iya. Tapi sekarang akhirnya jadi banyak yang ngajakin main gitu. Selain di oplosan FC, main di mana? Di Wacana FC, terus Soho FC, sama My Team FC. My Team Iya. FC. Ini ada jadwal lagi, tapi ada jadwal lagi. Iya. Sekarang lagi nggak ada jadwal nih? Lagi nggak ada, kosong. Nggak ada, makanya bisa kesini ya. Kemarin capek lah ya. Iya. Main bola terus. Berarti berawalnya dari futsal? Iya, dulu futsal SMP. Futsal SMP. Terus pas SMK nggak main bola, tapi pas aku kuliah, aku kan IT ya, aku cewek sendiri di kelas. Jadi temennya cowok. Jadi kalau misalkan kita habis kayak selesai matkul, kita langsung main futsal di lapangan kampus. Iya. Di situ ada bola, ada lapangan, gas. Iya, gas. Apalagi anak-anak cowok semua kan. Berarti dalam satu, kamu kuliah di mana? Tantri Abeng. Di mana? Tantri Abeng. Tantri Abeng. Iya. Itu ambil jurusan IT. Dan di dalam satu kelas itu kamu perempuan sendiri. Iya. Wow, luar biasa. Berarti nggak di luar kampus, di dalam kampus tuh dikelilingi cowok-cowok semua ya? Iya. Jadi kamu paling cantik memang. Karena cowok semua. Iya. Oke. Berarti sekarang sambil kuliah? Kuliah doang sih. Kuliah doang? Iya. Enggak, maksudnya dari main bola sambil kuliah gitu kan? Kegiatan-kegiatan di luar kuliah main bola gitu. Iya, kan? cuma main bola doang. Nah, udah semester berapa kuliah? Aku masuk 3. Semester 3? Iya. Iya, 1 semester lagi lah ya, insya Allah. Kalau nggak revisi. Insya Allah lah 1 semester lagi. Cepet kok sekarang. Sekarang anak-anak SMK aja dilulusin aja udah semua. Yang dibilang apa? Sebutan
lulusan corona, kalau Iya. orang bilang sekarang lulusan corona. jalur COVID. Jalur COVID itu. Oke, selain kuliah, main bola, ada kegiatan lain nggak? Hobi kamu selain main bola kan tadi nulis tuh, nulis. Kalau nulis kan pasti di sela-sela sambil kuliah juga mungkin kan, di Mm-mm. sela-sela istirahat kuliah bisa nulis. Selain itu, ada nggak kegiatan yang buat kamu sibuk gitu? Nggak ada sih Kak. Nggak ada. Berarti Paling pas masih ada bola aja kan. Kayak Liga 1 itu aku sering buat nonton. oh, maksudnya sering nonton bola. Kalau lagi COVID kayak gini kan nggak ada bola. Jadi Benar-benar kayak semua di gimana off gitu. sih. Iya. Ada nggak sih niatan kamu buat, kamu kan masih muda nih, Iya. 19 tahun. Ada nggak sih niatan buat mengikuti jejak karir sepak bola kayak contoh Anggita, Zahra, Diopati, terus Salika. Ada nggak sih di niatan hati kamu sendiri? Sebenarnya tuh kayak pengen gitu sih Kak, tapi Pengen. kan masih perlu belajar banyak ya, evaluasi lagi. Itu Tapi dalam hati niatan pengen pengen banget. ya. Karena mereka pun ya itu kerja keras mereka dari nol itu, ketika waktu itu pernah ketemu terus nanya, ya perjalanannya nggak mudah juga gitu. Iya. Ada yang dari yang awalnya minder karena suka dikatain anak cewek itu nggak cocok main bola gitu kan, dan pada akhirnya sekarang tuh udah marak banget dan banyak banget anak cewek itu main bola gitu. Menurut kamu nih, apa sih yang membuat kamu itu cewek itu pantes loh main bola juga gitu? Tanggapan kamu gimana kalau ada orang bilang cewek itu nggak cocok main bola? Kalau aku sih soalnya kan ada yang pernah nanya gitu kan, bilang kayak gini, Kak, kok cewek main bola nggak malu apa, terus nggak malu sama pacarnya? Aku tuh yang kayak gimana ya aku emang kayak gini, aku suka bola, misalkan cowok aku mau terima syukur, nggak mau ya udah nggak masalah. Cewek itu nggak salah kok kalau misalkan suka bola, soalnya kan bisa aja dong dia emang awalnya main sama cowok terus ikut-ikutan gitu, lama-lama jadi suka sepak bola, yang ada salahnya sih dibilang suka sepak bola. Jadi tuh mungkin dia udah di zona nyaman temenan sama cowok juga, jadi ikut apa yang cowok suka ya. Jadi cewek bola itu lebih pengertian sama cowoknya ya, karena udah tahu si kemauan cowoknya gitu. Bisa jadi. Oke, berarti tapi apa yang kamu paling suka sih dari sepak bola? Kalau sepak bola yang paling aku suka itu apa ya, aku punya banyak temen. Jadi lebih banyak punya relasi lagi. Iya. Jadi lebih wawasannya pun nggak cuma di situ ya. Bola itu sebenarnya seperti kehidupan. Iya, benar, betul. Aku juga main bola tuh dari umur 8 tahun. Itu seperti ya menjalani kehidupan, karena di bola itu memang ada emosi, ada sabar ya kan, melatih kesabaran juga, melatih emosi kita. Terus ada cinta juga. Iya. Dalam sepak bola kita harus cinta kan, harus cinta sepak bola maksudnya gitu. Kalau nggak cinta kita mainnya setengah hati dong. Iya. Pokoknya sepak bola itu semuanya deh lengkap ada gitu kan. Ada kekeluargaan, ada individu juga kan. Pokoknya sepak bola itu cinta paling nyata lah. Cinta paling nyata, benar gak? Tapi denger nih, Sa. Kita lari ke asmara sedikit. Pernah pacaran sama pemain sepak bola, benar? Betul. Sekarang masih? Enggak. Udah enggak. Kenapa? Ya gimana? Enggak, awalnya ketemu di mana? Dia nge-DM aku di IG. Oh, kenalannya di DM. Iya, dia minta follow back. Terus dia bilang kayak udah bercanda gitu, ini Asia anaknya Anang ya. Aku kayak mikir, iya apa sih aneh. Anaknya Anang. Aku Sino. Terus kata dia enggak bercanda. Dia bilang lagi, aku main di sini loh sekarang, doain ya semoga aku sukses. Terus aku kayak bilang, tiba-tiba dia ngomong gitu. Iya, terus aku bilang iya. Terus dia bilang boleh nggak lanjut di WA. Udah kan aku balasnya itu juga nggak langsung balas, kayak aku diemin lama. Terus dianya yang kayak ngechat lagi, ya udah
aku balas aja DM-nya, aku kasih WA, tapi aku tuh masih yang kayak ih apaan sih nih cowok. Udah gitu pas lanjut di WA itu juga kadang ngechat aku diemin sehari 2 hari nggak aku balas. Tapi dia ngechat lagi. Terus Ya pas lanjut di WA. Iya udah lanjut di WA. Udah lanjut di WA. Nah pas jadiannya ngomong langsung atau di WA? Tadinya kan emang pulang kuliah gitu kan. Kuliah. Terus langsung ketemu sama dia di kafe. Tadinya dia mau nembak. Terus aku waktu itu aku sempat pacaran sama TNI. Mantan, tapi udah mantan, tapi tuh masih kayak wallpaper HP-nya itu masih dia. Terus si dia itu pas ketemuan dia di kafe. Iya. Terus si dia itu yang kayak gimana gitu mukanya. Terus pas sampai ya ternyata dia udah pesimis gitu kan. Ngeliat wallpaper HP kamu gitu. Langsung gimana? Pas sampai rumah dia itu ngaku kan bilangnya mau nembak katanya, tapi pas aku lihat wallpaper kamu nggak jadi, aku masih kayak mikir lucu banget di situ. Itu dia ya salah paham lah. Terus dia bilang kayak ini kan, kamu merhatiin nggak sih mukaku kayak gimana yang kayak kebingungan gitu. Oh iya sih aku emang sempet kayak bikin snap sama dia, mukanya kayak gimana gitu. Berarti di situ nggak jadi ditembak tuh? Nggak jadi, tapi besoknya ditembak. Oh besoknya, nego dulu mungkin ya, malamnya tuh nego dulu. Iya. Nanya dulu, kenapa nggak pas di kafe? Jadi dia nanya gitu kan? Ya sih betul juga. Itu udah siap banget gitu kan? Daun tiba-tiba. Udah terbang tinggi itu tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba sayapnya ditabrak burung gitu kan? Tiba-tiba jatuh. Ya. Akhirnya jadian, besoknya ditembak. Iya. Pacaran berapa lama berarti? Nah itu tahun 2000 berapa ditembak? Baru tahun lalu kok, 2019. Ya. Putusnya 2020 ya. Bulan kemarin 2 bulan lalu lebaran hari pertama ya. Jadi jomblo. Diputusin sebelum lebaran. Pas lebaran pertama baru maaf-maafan, dia udah buat dosa lagi tuh. Iya. Malah nggak maaf-maafan. Jahat ya? Maaf-maafan juga kan? Nggak maaf-maafan. Enggak. Malah musuhan gitu? Ya aku langsung di blok. Dia sampai sekarang nggak dibuka. Oh. Konfliknya apa tuh? Apa ya? Bilangnya sih akunya egois gitu. Terus dianya kayak putus bla-bla-bla ngatasnamain cita-cita. Ya ujungnya aku di blok sama sosmed aku. Nah, terus nggak lama kayaknya belum pas banget 1 bulan itu, temennya dia nge-SS-in foto dia sama cewek status. Ini sama kita omongin yang sama pemain sepak bola itu kan? Ya. Putusin langsung gitu, langsung di blok semuanya. Di blok semua. Kenapa cowok sejahat itu coba? Jahat banget ya. Kenapa cowok sejahat itu? Untung saya enggak. Kenapa sih para cowok sejahat itu? Aduh lihat dong. Oh, kasihan nih kaum hawa. Kasihan dong. Disia-siain coba. Jadi malas. Padahal belum move on loh sama mantan sebelumnya, pas ditembak tapi diterima. Tahu ya harusnya kan? Kamu tuh bersyukur, tahu nggak? Benar, harusnya kamu bersyukur. Yang lain ngajar aku terima. Kamu nggak bilang sih pas mau ninggalin dia. Terusnya bilang saya dulu, terus saya ngambil. Duh, kenapa sih cowok sejahat itu? Tapi pandangan kamu, Cak? Ini masih soal tentang asmara. Iya. Nah, setelah diputusin, ya kan? Ditinggalin gitu aja, di blok segala macem, WA-nya, Instagram-nya, dan dia bilang karena urusan cita-cita. Bener. Pas di hari Lebaran, 1 hari Lebaran, setelah Lebaran. Hari pertama. Iya. Nah, menurut kamu, banyak kan orang bilang, apalagi perempuan-perempuan, cowok itu semuanya sama aja. Iya. Menurut kamu, pendapat kamu sendiri, apa yang perempuan lain bilang cowok itu sama aja, menurut kamu bener nggak sih? Dalam pandangan pribadi kamu nih? Ya, aku sih nggak mau bilang semua cowok itu sama aja, karena kan mungkin emang cowok itu nggak cuma deket sama satu cewek kan, pasti mereka juga sama halnya kayak kita cewek. Kita
pasti kayak milih-milih dong mana sih yang lebih baik buat kita. Benar. Bukan maksud PHP apa gimana ya. Ya emang kalau milih itu nggak boleh sembarangan juga. Iya benar sih. Nanti bener. ujung-ujungnya sama lagi sakit hati. Pasti emang Cowoknya aja yang terlalu baper, bener gak? Iya Cepet betul. bapernya, bener gak? Ya kayak kamu aja, maksudnya kan main kan sama banyak, maksudnya kan kamu kan dikelilingi banyak cowok gitu, bukan berarti kamu punya gebetan banyak, karena memang ya lingkungannya memang seperti itu, kadang seperti itu gitu kan. Di kelas kamu, di ruang kelas kamu hanya cewek sendiri, dan kamu pun hobinya di kalangan yang memang mayoritas cowok semua mainnya gitu kan. Jadi ketika ada cowok yang deketin terus tiba-tiba deketin terus kamunya cuek, bukan berarti nolak ya, tapi ya yang kamu bilang tadi, kalau cewek itu ya berhak lah milih mana yang. Iya, soalnya kita kan juga nggak mau keulang lagi. Kayak sakit hati gitu, pilih orang yang salah. Makanya tuh nggak mau cepet-cepet. Tapi menurut kamu kayak misalnya lebih baik tuh PDKT-an atau pacaran? Aku sih lebih baik kayak PDKT-an gitu dibanding pacaran. Udah kayak nggak mau, udah nyaman kayak gini aja sendiri. Tapi kalau misalnya pacaran itu kan ya pasti awalnya kan PDKT-an gitu kan. Nah, ketika PDKT-an tapi nggak pacaran, ketika kamu sendiri nih yang merasakan, misalnya kamu kan pengennya PDKT-an aja nih sama orang itu kan, PDKT-an aja sama orang itu. Nah, ketika kamunya sendiri pengen dalam hati itu pengen, ini kenapa sih cowok nggak nembak-nembak gitu? Soalnya di sini ada dua tipe cewek nih, ada yang pengen PDKT-an aja, ada yang nungguin ditembak. Nah, itu. Ada yang nungguin tembak. Nah, tapi susah juga sih nebak buat apa? Si cewek ini maunya kayak gini, di zona nyaman kayak gini aja, apa mau pengen ditembak gitu kan. Tapi kalau menurut kamu lebih nyaman PDKT-an? Iya, sekarang sih aku lebih milih kayak gimana ya? Diajak komitmen aja gitu tanpa ikatan. Maksudnya kalau misalkan yang nggak tahu sih. Maksud aku misalkan kayak ya komitmen aja. Misalkan kedepannya kan nggak tahu. Misalkan dia emang nggak serius, dia pergi, biarin. Kalau misalkan serius ya pasti bakal gitu-gitu aja. Dia pasti bakal tetap sama kita. Tapi menurut kamu status itu penting nggak sih? Misalnya buat menjalin ke jenjang yang lebih serius. Misalnya nih, ya kayak kamu bilang nyamannya PDKT-an, tak tahu dia komitmen langsung lamar kamu gitu. Menurut kamu ya status pacaran itu penting nggak sih? Sebenarnya kalau aku sih jadi persepsi aku jadi gimana gitu semenjak putus ya. Kalau kata aku sekarang pacaran itu statusnya nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Cuman kayak orang-orang tertentu aja sih. Yang penting nyaman lah ya. Terus udah berkomitmen jalanin aja gitu. Status itu memang nggak penting sih, karena emang kadang cewek butuh kepastian segala macam. Tapi ketika ya udah nyaman jalan kayak gitu ya jalan aja udah gitu kan. Iya, gitu kenapa aja. Harus nuntut si cowoknya tuh lu nembak gua dong gitu kan. Iya. Jadi katanya sih ini katanya kalau misalnya nggak nembak tuh jadi nggak ada hak kalau buat cemburu. Iya, betul. Buat mau hal-hal yang kayak melarang gitu, kayaknya nggak ada hak gitu. Iya, buat ngekang ada hak. Ya padahal kalau emang mau larang aja, kalau misalnya buat kebaikan larang aja gitu kan. Kalau misalkan cowoknya juga sayang ya pasti ya nurut lah. Iya benar. Ya jadi kalau misalnya nggak ada status itu katanya nggak ada hak. Sebenarnya kalau udah nyaman, sebenarnya mereka bisa saling menghargai lah. Iya betul. Saling menghargai. Nah lanjut. Berarti udah putus sama yang itu. Iya. Nah sekarang berarti belum ada lagi. Belum ada karena emang udah mau zona nyaman kayak gini sendiri, atau emang belum move on? Ini mantannya dengerin nih. Gimana ya, kalau misalkan belum move on, aku udah hampir berhasil ya. Hampir berhasil? Ya. Lalu? Tapi aku kalau buat saat ini aku lebih fokus kayak ke bola aja sih. Aku nggak ada niatan lagi buat jadian sama orang. Sebenarnya tuh banyak cowok yang ngedeketin. Tapi akunya itu kayak apa ya? Nggak selek aja, kayak ya udahlah capek istirahat dulu. Berarti adalah beberapa cowok
Atau mungkin setiap ada cowok yang mau coba deketin kamu ya cuek gitu aja, biasa aja. Jadi pas aku awal putus juga yang nembak aku ada 5 orang itu aku tolak semua. Iya. Kasihan kalian berlima. Capek lah putus iya. diajakin mau sakit hati lagi. Makanya yang mau nembak di-planningin dulu ke depannya gitu ya. Jangan sakitin mulu anak orang, kasihan. Kasihan loh. Jangan tiba-tiba ditinggalin. Kasihan. Ya kalau mau pamit izin dulu gitu kan. Iyalah, kalau capek bilang jangan hilang. Orang kalau mau keluar aja nggak izin orang tua kecelakaan bisa. Kalau mau pamit izin dulu. Berarti sekarang lebih nyaman sendiri. Iya betul. Nyaman sendiri. Tapi saya ada nggak sih orang atau cowok yang sekarang menurut kamu nih lebih membimbing kamu, ibaratkan kamu kan main bola nih, pasti kan di situ ada kayak yang menuakan, ada yang selalu ngasih nasihat ke kamu, ada nggak sih? Ada ya. Di tim mana nih? Oplosan Bang Page. Ya Bang Page ya. Halo Bang Page, ada orangnya di sini. Ya berarti beliau yang Bang Page ini sering nasehatin gitu kan? Iya, partner the best aku lah. Bang Page. Soalnya awal di oplosan juga aku kan dijemput sama Bang Page, ya dekat sama Bang Page. Lebih kayak sama Bang Page sampai futsal. Iya bareng terus sama Bang Page. Kayak selain itu tadi udah aku tanyain bola, terus nulis, itu hobi kamu. Nah, dari kecil suka bola. Aku nanya, cita-cita kamu berarti dari kecil main bola atau lain? Kalau dulu aku mikirnya gitu sih, cita-citaku tuh pengen jadi pemain bola. Itu udah dari kecil? Iya dari kecil. Berarti udah ada serat dari kecil tuh pengen main bola gitu. Setelah berarti benar-benar cita-cita dari kecil benar-benar jadi pengen main bola. Gak ada yang lain. Pas SMK kemarin itu aku sempet pengen banget, cita-cita aku itu jadi polwan. Ya. Nah, terus kenapa nggak nyoba? Enggak sih, belum nggak siap aja, masih inget yang kemarin. Oh, inget yang TNI. Bukan. Oh, yang mana? Yang itu. Oh. Kenapa kan? Ya kan nggak apa-apa gitu, maksudnya. Ya kalau cuma gimana gitu. Nih kalau misalnya emang buat kebaikan diri sendiri ya udah jalani gitu. Tapi kalau emang dari kecil kamu udah niat hati ke bola sih nggak apa sih. Pernah nggak? Ini ya ceritakan pahitnya dulu. Pahitnya apa nih? Dukanya main bola. Dukanya main bola. Kalau dulu kan cuman kayak dulu kita main sama anak kompleks sih. Maksudnya kan pakai bola plastik. Iya, bola plastik. Yang kalau nyangkut di rumah orang itu udah nggak bisa diambil. Udah bisa diambil, harus beli lagi. Patungan lagi. Yang paling banyak patungannya bawa pulang. Iya bener. Dukanya berarti nggak dari awal kamu main bola sampai sekarang nih, dukanya kayak pernah mungkin kamu cedera kah, atau kamu pernah ya gitu pernah cedera nggak sebelumnya? Enggak. Belum pernah? Enggak. Kesakitan gitu pas main bola, pulang aduh kaki sakit, kesleo atau gimana? Itu yang pas aku futsal kemarin malam. Baru kemarin? Aku ikut sama tim lain futsal. Diajak terus cowoknya itu ngegebokin bola ke perut aku. Oh, kegebok? Iya, digebok. Terus itu kayak yang sakit banget. Itu pas main, terus yang main kedua kalinya itu aku kegebok lagi. Kena itu coy. Oh iya, paham. Sakit banget. Terus ditanyakan, sakit nggak? Enggak. Ya udah. Sampai rumah, aduh mah gua kambuh. Iya, sakit banget. Sampai rumah mah gua kambuh katanya. Berarti dukanya itu. Iya. Tapi setelah itu kejadiannya kemarin. Iya, kemarin malam. Pas kemarin
kemarin main sama Toho FC kan, aku kan sempet ada bola kan melambung. Posisinya aku nggak tahu di sini ada bapak-bapak. Aku juga jadinya duel body, pala. Oh, duel body sama Iya, sama bapak-bapak. bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak. Saya mau jadi bapak-bapak. Bolanya nggak dapet tapi duel. Berarti dukanya itu digebok. Dukanya itu. Iya sih, soalnya geboknya ke situ. Sakit atuh. Sukanya main bola suka kan tadi dukanya, sukanya apa main bola? Aku sukanya itu teman-teman aku jadi banyak. Jadi banyak. Iya. Relasinya jadi lebih luas Pak ya. Iya betul. Nah, posisi kamu sendiri di main bola itu apa sih? Aku gelandang. Udah itu doang. Gelandang. Ya. Kenapa jadi gelandang? Ya, habis mau jadi apa lagi tuh doang. Kenapa harus gelandang? Kan cuman- back bisa, striker bisa, yang biasanya kan kalau yang pengen golin gitu kan jadi striker atau winger. Kenapa harus jadi gelandang? Kan karena aku newbie ya, jadi aku tuh coba satu-satu dulu. Nanti aku tuh sukanya gini loh, misalkan aku lagi break gitu, aku ngeliatin yang lain main. Itu gimana sih caranya, aku liatin sambil belajar lagi. Berarti sekarang setiap main bola berarti posisinya gelandang. Capek lo gelandang? Nggak apa-apa. Gelandang lebih ke gelandang serang apa gelandang bertahan? Kalau aku lebih ke serang sih, pas aku main sama Wacana gitu, sama yang lain-lain lah gitu, udah mulai Tapi di gelandang serang. di gelandang serang. Iya. Berarti udah mulai terbiasa lah gitu main di posisi gelandang ya kan? Iya. Tapi dari kecil itu ada nggak sih niatan kamu tahu kan kalau misalnya pemain itu kan, apalagi kalau misalnya pemain udah profesional gitu kan harus serba bisa nih ya kan? Entah itu mau ditaruh di gelandang atau mau taruh di bek atau di penyerang gitu. Selain di gelandang, kamu pernah nggak ditaruh di posisi lain gitu? Oh, kalau itu pas aku main di Cibinong, Di Cibinong. itu posisinya diganti-ganti sih. Aku mainnya di tengah. Terus pas kemarin main sama Toho FC, aku ditaruh di depan. Dibilang sama Kak Jipa, kamu di depan aja biar aku yang di belakang. Jadi buat nyoba tapi masih kayak agak-agak ragu gimana gitu. Ya enak sih depan, tinggal colek-colek aja gol gitu kan. Kalau yang gol kan yang disorot. Ya sih mah bodo amat. Yang tenar-tenar kan yang golin ya. Jai. Berarti sekarang udah terbiasa lah main bola ya, Tapi aktif main bola itu kan sebelumnya kan berarti aktif di oplosan ini tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini aku ikut. Baru-baru ikut di oplosan tahun ini. Berarti sebelum di oplosan tuh main bolanya di mana? Enggak, aku cuma di kampus doang. Di kampus doang? Iya, sama teman-teman kelas. Futsal mungkin ya juga? Itu di kampus jatuhnya futsal sih. Futsal? Iya. Berarti baru tahun ini nih bener-bener produktif, aktif main sepak bola besar. Itu lagi kalau kata orang pacaran mah lagi anget-angetnya, lagi sosit-sositnya gitu ya. Iya, main kemana aja ayo gitu ya. Main dari timur ke barat ayo. Ya biar nggak fokus lagi cinta-cintaan, cari kesibukan lagi lah. Biasanya gitu sih kalau cewek yang udah sibuk sama hobinya tuh cepet move on gitu kan. Betul. Ya walaupun baru beberapa bulan kan, tapi udah mulai move on lah. Oke ya. Punya ketakutan gak sih dalam diri? Fobia. Iya. Punya? Iya. Apa tuh? Kecoa, terus? Ulet bulu. Kecoa, ulet bulu. Laut. Apa? Laut? Iya. Kenapa takut sama laut? Ngeliatnya gimana gitu. Nggak kebayang kan, misalkan nyemplung. Kan enak di laut kan, adem gitu. Terus kalau ngeliat laut tuh kayaknya pikiran tenang. Kalau aku beda, aku malah takut ngeliat laut. Deg-degan gitu, takut tsunami gitu. Nggak tsunami sih, lebih kayak ngebayangin nyemplung. Kayak tenggelam gimana. Oh, berarti kamu nggak bisa berenang? Nggak bisa. Berarti nggak bisa berenang. Soalnya aku tuh pas itu awal mulanya aku takut, dulu kan TK ya, aku masih ingat banget. Apa pernah ada kejadian Romo tenggelam? Enggak tenggelam, makanya aku mau bilang dulu kan. Dulu pas TK itu kan perpisahan. Jadi ada teman aku
pas kita lagi berenang namanya anak-anak pasti di tempat yang cetek dong. Terus temen aku kayak gitu ya, mungkin mamanya itu loncat loncat mau nolongin dan aku itu ketimbang. Jadi kayak tenggelam gimana gitu. Terus Di situ kayak langsung ditarik gimana gitu. Mamanya Maya nih. Mama Maya, Aku trauma sampai sekarang. berarti takut laut gara-gara itu, maksudnya takut nyebur itu gara-gara Iya, itu, tenggelam. tenggelam. Ya, karena Sesak ketiban gitu napas kan. gitu kan. Segede itu badan mamanya. Nangis. Hah? Nangis. Langsung kayak gelagapan di dalam air gitu. Berarti mulai trauma cebur itu dari hal itu tadi. Iya. Nah, kalau kecoa sama ulat bulu kenapa? Aduh, aku Emang sih banyak cowok pun juga, kenapa ya cowok tuh takut kecoa, nggak ngerti juga. Kecoa tuh menyeramkan atau gimana? iya gimana gitu ya, yang kakinya gitu kayak ada duri. Terus matanya itu kayak gitu. Apa namanya? Yang cengcorang juga ada durinya. Iya, itu. Aku juga sebenarnya fobia sama itu. Kayak geli, matanya kan kayak melotot gitu ya. Capung berarti juga. Enggak. Kalau capung enggak, karena nggak ada kaki berdurinya. Kan matanya melotot sama kayak Enggak, cengcorang. mendingan capung ya. Berarti apalagi kecoanya kalau terbang ya kan? Iya, itu bukan udah. kecoa lagi namanya. Suara Ngata-ngatain. kerongkongan langsung lepas banget itu teriak gitu. Mendingan dia lagi jalan bisa diinjak, kok dia terbang enggak ada. Ulet bulu kenapa? Kadang Karena aku gatel. Iya, karena gatel, bukan gitu sih, kayak geli gitu, jalannya kan gitu-gitu ya. Ih. Ada juga yang suka pecinta ulet bulu, bahkan sampai makan digoreng itu. Aku kadang kalau ngomongin aja aku udah gatel sih sebenarnya. Ngebayangin. Iya. Kalau ngeliat tuh badan pada merah gatel-gatel. Alergi. Berarti kalau ketemu yang kayak gitu ulet bulu, maksudnya kepikiran pun kadang suka gatel. Iya. Makanya temen aku kan ada tuh yang suka banget ngirimin foto ulet bulu. Nanti dia seneng loh. Iya. Kalau merah-merah gatel-gatel aku gitu sih kadang. Bener real langsung merah-merah gitu. Kayak ngerasa gatel-gatel tiba-tiba. Bayangin nempel aja. Berarti itu apa ya namanya ya? Kayak secara tidak langsung menyantet itu. Kirim foto menyantet tiba-tiba langsung merah-merah ya. Kalau orang santet kan menyantet terus tiba-tiba sakit jantungan atau apa, ini ngirim ulet bulu langsung merah-merah. Iya, makanya. Bisa ya gitu ya. Berarti alerginya cuman lihat gambar doang gitu. Iya, jadi kayak kebayang. Soalnya aku dulu kan pernah gitu kan, lagi kayak nungguin angkot. Terus iya, aku tuh pakai sendal, posisinya sendal buat jalan. Terus di kaki kayak ada yang jalan. Terus aku nggak peduli, terus aku giniin, pas aku nengok ulet bulu. Untung pas udah kelempar. Itu langsung ini dong, teriak gak? Iya, teriak. Tapi selain laut, terus hewan dua tadi, kecoa sama ulet bulu, apalagi ada lagi? Ketinggian, berarti gak suka naik gunung dong? Enggak, Bang Pagi ngajakin, aku nggak mau. Ajakin mas kalian mau diputer aja bang. Biar nggak usah ditinggiin dia. Berarti nggak suka ketinggian. Kan kalau misalnya tapi kalau ketinggian itu dalam hal apa nih? Kayak misalnya kamu naik gunung kah, atau misalnya lagi berada di tempat tinggi kah gitu? Iya, kayak di mall gitu. Lagi di lantai berapa misalkan. Terus tiba-tiba lihat bawah. Iya, betul. Kalau nggak kan pegangan eskalator kan. Ya itu kayak lihat ke bawah, udahlah. Payah banget. Berarti ini banget ya, dengan fobia kamu yang kayak gitu, ada nggak sih kerisauan dalam pribadi gitu? Maksudnya kenapa sih gue punya fobia kayak gini gitu? Ya maksudnya kemana-mana, kayak misalnya ke mall tadi, nggak ketinggian kan, maksudnya risih nggak gitu? Aku sih kalau yang kayak ulet bulu atau kecoa sama ketinggian itu nggak masalah, cuma tuh kayak laut aja sih kan. Kalau ngelihat yang lain enak ya, kayak snorkeling, lagi nyelam terus kayak foto, dapet view bagus, foto sama ikan. Kok aku pengen kayak gitu tapi kok takut. Pengen banget loh, bagus kayak gitu. Bagus, tapi kamu takut gitu.
Ya itulah, memang harus ada usaha ketika kita pengen hal-hal yang memang indah menurut kita itu tuh harus usaha. Iya betul. Tapi ketika udah sampai di ujung kayaknya nggak bisa, udah nggak usah deh. Iya. Jangan Putus asa. putus asa. Oke. Balik lagi berarti dari kamu main bola nih, terus kamu kan sambil kuliah juga, terus sampai sekarang kamu udah mulai aktif main bola ya kan? Iya. Jadi gara-gara gabung ke beberapa tim. Iya. Nah, ada nggak sih kalau misalnya nih suatu saat nanti ada seleksi dari tim profesional gitu untuk tim putrinya, niatan mau ikut atau enggak? Mungkin kalau niatan mau ikut ada, tapi pas posisinya masih kayak gini, masih newbie, aku lebih pengen gitu mempersiapkan diri buat belajar. Masih lebih pengen Mengevaluasi juga. evaluasi dulu, Iya. pengen berlatih lebih keras dulu. Kalau misalkan aku rasa aku udah mampu, ya aku pasti bakal ikut. Tapi kan kalau misalnya kita nggak mencoba kan, nah ibaratkan kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. Iya betul sih. Apa kamu coba aja ya, walaupun udah pasti nggak lolos gitu. Apa mau coba aja gitu. Soalnya kadang ya kayak gitu, kadang kan kalau seleksi itu rezeki-rezekian lah dibilangnya gitu kan. Iya. Rezeki-rezekian. Kadang ada yang tiba-tiba nggak berpikiran untuk lolos, tiba lolos gitu kan. Ya mungkin kalau itu mungkin bisa lah dicoba gitu. Pengennya sih. Coba aja nggak apa-apa. Iya. Pelatih mah gampang. Ya, disodorin gini aja nih Kak. Enggak kok, enggak kayak gitu. Itu hanya beberapa doang ada oknum-oknum yang kayak gitu. Nah, seleksi dari awal tiba-tiba udah mau bentuk tim, ada orang baru. Iya, kegeser Gitu, sama nih. kegeser sama uang. Ya kayak gitu lah. Nah, menurut kamu, pendapat kamu tentang sepak bola di Indonesia ini gimana? Sepak bola di Indonesia kan kadang kan ada ya, maksudnya warga Indonesia ini masih bilang, gue sih mendingan sepak bola luar negeri, liganya nggak settingan, nggak kayak Liga Indonesia, liga arisan lah, liga settingan gitu. Misalkan siapa nih juara tiap tahun, kayak udah diundi Gitu. Iya, mikirnya kayak gitu. Jadi aku kan sebagai supporter juga kayak gimana ya, udah sering lah ngadepin kayak hal kayak gitu, yang kebanyakan supporternya berantem di komentar. Misalkan tahun ini siapa juara, nanti dihujat gitu lah sama kayak tim. Berarti dari beberapa netizen menurut kamu kalau Liga Indonesia tuh udah kebaca lah, udah disetting gitu. Tapi ada nggak sih klub profesional yang kamu sukai? Persija, salam Jack, ini Jack Angel. Persija, kenapa suka Persija? Ya karena aku kan dulu waktu kecil juga sering nonton Persija kan, tapi itu di TV. Awalnya tuh kayak biasa aja ngeliat nonton bola, tapi kan karena om aku itu demen banget sama Persija, aku ikut-ikutan, lama-lama kayak nikmatin. Berarti sering nonton Persija ke stadion langsung? Iya. Wow. Malang, Sleman. Away juga? Away. Ke Malang, ke Sleman? Iya. Wow. Berarti ini baru maksudnya benar-benar fans lah ya, benar-benar suka Persija gitu. Dari pemain Persija, siapa yang paling kamu suka? Marco Simic, kenapa? Karena apa ya? Karena dia sering golin gitu. Iya, predator banget. Karena dia sering golin ya, memang bagus sih tipikalnya. Rico Simanjuntak juga sih. Soalnya kan umpannya kan dari dia. Asisnya dari dia banyak. Asisnya. Kancil itu. Sebelum aku challenge kamu, boleh sebutkan 5 pemain Persija yang sekarang udah nggak main di Persija lagi. Masih apa nggak? Berarti kamu suka tahu Persija dari tahun berapa? Aku sebenarnya dari kecil, tapi kalau kayak nonton langsung gitu ya belum lama sih. Kayak 2018 atau 2019. Ya berarti 2020 nggak ada, pas awal doang ya. Awal doang. Lawan apa ya? Nggak inget aku. Ada nggak sih? Lupa. Tapi, tahu nggak tadi yang aku bilang
sebutkan 5 pemain yang udah nggak berseragam Persija. Maksudnya udah di tim lain. Siapa pertama? Yang udah pindah. Yang udah pindah. Bruno Matos. Stephen Campule ya. Nah. Dia itu karena cedera jadi nggak dimainin kan. Iya. Jadi akhirnya diputus kontrak. Terus Fitra Ridwan, iya, PS Sleman. Renan Silva, Borneo. Jaime, Madura, ya si Kumis. Jamie. Berarti apalah beberapa ya. Nah, menurut kamu sebagai fans Persija nih, sekarang kan legenda Persija kan tinggal Ismet Sopyan nih, yang masih bertahan. Nah, kebetulan legenda yang kemarin tuh Bambang Pamungkas sudah memutuskan untuk menggantung sepatunya dan sekarang mengangkat dirinya jadi manajer Persija. Iya, betul. Menurut kamu sosok Bambang Pamungkas ini seperti apa sih? Yang menginspirasi yang kayak slogannya dia TS3. PS3 tetap semangat, sehat selalu. Sukses selalu. Sukses selalu ya, pastinya. Terus Kumis panggilannya nanti kalau akrabnya sih dalam tim dia. Kumis. Karena dia selain jadi manajer, dia juga buka usaha restoran sama istrinya. Bener sih, dia juga emang sosok yang bener pantas dan layak disebut legend sih, bener. Panutan juga buat kadang kalau di Jackmania nganggap juga kayak panutan. Soalnya sosok BP itu juga bijak. Bener. Bijak di dalam tim. Dia benar-benar kenapa dia selalu diangkat kapten kan? Karena memang dia benar-benar bisa membimbing timnya buat bermain gitu. Nah, berarti suka Persija dari 2018. Ya. Maksudnya bukan baru suka gitu, baru kayak nonton. Baru mulai datang stadion langsung gitu. Soalnya aku dulu tuh sempet kayak takut gitu kan. Dulu suka nonton YouTube juga yang tawuran The Jack Viking gitu. Iya. The Jack Viking dulu tawuran tapi takut. Kayak ada yang gini kan bilang, "Ayo nonton yuk Tribun." Terus aku bilang, "Enggak, takut rusuh gini." Tapi kamu termasuk orang supporter yang fanatik gak sih? Misalnya kan namanya The Jack sama Viking kan itu kan musuhan. Kayak misalnya kamu punya teman Viking nih, suka dibedain gitu. Termasuk yang kayak gitu gak sih? Enggak sih, aku tergantung orangnya. Atau netral aja gitu. Ya karena kamu suka Persija aja. Kalau ada yang Viking ya udah nggak apa-apa. Ada teman kampus aku yang supporter Persib. Iya, Persebaya. Tapi kalau di kelas cuma ceng-cengan aja sih, nggak kayak banget. Iya. Ya sebenarnya memang seharusnya ya memang seperti itu. Maksudnya kita kan sebagai supporter harusnya memang saling mendukung timnya, bukan saling yang kayak kemarin tuh ya si almarhum Haringga ya sampai dikeroyok kayak gitu. Seharusnya nggak layak juga seperti itu gitu kan. Sebagai supporter yang baik ya kita memang harus mendukung full tim kebanggaan kita, tapi ya kita harus juga menghargai tim rival gitu. Iya sih, pengennya sih kayak nyatu, jadi kita juga bisa ngerasain gini rasanya kita away ke kota rival. Disambut baik. Jadi tuh kayak pengen gitu loh, misalkan Persija kayak main di Bandung, kayak ada rasa pengen nonton ke sana. Gimana sih suasana di tribun sana ngerasain. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita mau away kayak gitu nggak ada rasa takut gitu kan. Karena aku tuh juga pas November tahun kemarin itu aku kan away ke Malang ya. Jadi platnya itu pakai bis yang kebetulan platnya bukan plat yang Jakarta. Jadi yang plat Jakarta itu ada bis anak Jack mana gitu, kacanya udah pada pecah. Udah diserang duluan. Iya, jadi pas itu aku ikut sama Korwil Warung Buncit. Pas di tol masuk tol Surabaya itu katanya di KM sekian dikasih tahu. Jadi cewek itu dipindahin duduknya di sebelah kanan, cowok itu yang di pojok, terus disuruh tutup koding. Dia udah dikasih info lah ya. Pulang-pulang pun banyak yang pecah paginya ketemu di rest area. Ya itulah supporter kita masih belum ini ya, maksudnya kayak ngelihat kalau supporter luar negeri gitu kayaknya ada manyem aja. Iya gitu makanya. Kan. Apalagi mereka tribunnya itu memang deket banget sama pemain gitu, nggak ada yang rasis segala macem. Kalau sekarang
di Indonesia tribunnya deket sama pemain gitu udah turun ke lapangan. Jangankan yang deket, yang jauh tinggi aja mereka berani loncat turun ke lapangan gitu buat apa, kayak misalnya ketika Persija lawan Persib sedang main gitu kan. Panas. Hawa-hawanya panas. Gimana yang di luar negeri itu supporternya tuh deket banget sama lapangan gitu kan. Nah, berarti suka Persija karena Om dulu suka banget sama Persija. Iya. Terus aku awal tahu Persija itu yang cuma aku ingat sampai sekarang itu sosok BP. Sosok BP. Iya. Ya karena memang dia selain Persija juga memang namanya terkenal juga karena dia pemain timnas nasional juga ya kan. Nah, Sa, pertanyaan terakhir nih, Sa. Menurut kamu sepak bola di Indonesia ini tuh harus seperti apa untuk mendapatkan support yang positif dari masyarakat Indonesia tersendiri nih? Pesan untuk PSSI. Kalau buat PSSI, tolonglah kalau misalkan apa-apa itu harusnya adil. Dalam apa nih adilnya? Apa ya? Kayak modelan ada mafia gitu. Jangan sampai ada lagi mafia bola. Kan nggak enak kalau misalkan ada tim yang lagi juara gitu, pasti dianggapnya ini settingan, ini nyogok sekian. Itu jangan. Dan kalau bisa wasitnya itu pakailah wasit VAR. Jangan yang gimana ya, pas lagi main kan udah gol nih ya, dibilangnya offside segala. Jadi penuh kontroversi lah ya. Iya, jadi kalau misalkan cuman kayak gini dong, apa-apa misalkan kayak liganya itu maksudnya udah kayak di setting itu loh, misalkan ini lawan ini udah di setting, terus kayak tiba-tiba yang ini nanti harus keluarin terus dikasih kartu merah, padahal cuma kayak gitu doang gitu, kayak nggak adil lah wasitnya. Kok bisa sih pakai VAR wasitnya? Berarti pesan untuk PSSI untuk coba lebih membenahi lagi dalam hal sistem di wasit sama manajemennya mungkin ya, betul. Supaya tidak ada mafia bola lagi, karena ya memang sih kasihan gitu. Sebenarnya bibit-bibit Indonesia ini banyak banget pemain bagus gitu kan, banyak berprestasi, tapi kalau caranya seperti itu malah banyak yang tersia-siakan gitu. Iya, bahkan atlet-atlet yang dulu pernah membela timnas, bahkan dulu yang pernah ngasih medali untuk Indonesia, sekarang pun disia-siakan gitu aja gitu. Iya betul. Oke. Kasih motivator atau enggak kata-kata emas apa ya untuk wanita-wanita yang menganggap kalau wanita itu nggak cocok main bola. Kasih wejangan untuk wanita-wanita yang dia wanita itu nggak cocok main bola. Aku cuma mau bilang, selagi kalian emang suka sama sepak bola, ya jalanin aja. Kalau misalkan masih ada yang bilang, ngapain sih cewek main bola, emang nggak malu? Maksudnya gini loh, ini tuh udah hobi kita, dan kita ngejalanin ini tuh nggak ngerugiin mereka, jadi cukup jalanin aja, nggak usah dengerin. Meskipun nanti kamu udah di atas, orang itu pasti tetap ada yang suka, ada yang enggak. Jadi pas kamu lagi berproses juga cuma satu dua yang dukung kamu, tapi pas di atas kamu pasti diberi selamat sama banyak orang. Jalanin aja, jangan didengerin. Jalanin aja ya, jangan dengerin apa kata orang. Gitu. Jadi selagi kamu suka sama hobi itu, lakuin. Karena memang apa yang kita suka itu kadang membuat pikiran kita lebih tenang ya kan. Iya. Apalagi ya cuman main bola, apalagi kalau misalnya main bola itu bisa nenangin pikiran, ya kenapa enggak gitu kan. Iya betul. Oke Syah, terima kasih banget udah mau mampir ke sini di sela-sela kesibukannya. Terus terima kasih juga udah kasih motivasi untuk followersnya dari Live Production, dan terima kasih juga yang udah subscribe dan juga nonton video ini. Jangan lupa dinyalakan loncengnya dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, kita berdua pamit. Gue Dandi, aku Asya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Osmot berikutnya, obrolan santai motivator. Dadah.